Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan mempresentasikan tugas 4 yaitu mengenai permodelan pergerakan saham dengan menggunakan metode random walk. Di sini kami beranggotakan 5 orang yaitu ada Azhara Sabrina Anggara, lalu kemudian ada Sarah Aisyah yaitu saya sendiri, ada Enu Kalula Ansori, ada Risma Febrianti dan juga Siti Nur Komariah. Agenda kami untuk hari ini ada 6. Yang pertama ada latar belakang, kedua tujuan, ketiga model, 4 simulasi, 5 analisis, dan 6 kesimpulan. Untuk latar belakang sendiri, latar belakang kami yaitu mengenai investasi di pasar saham merupakan salah satu pilihan populer untuk mengelola keuangan dan meraih keuntungan jangka panjang. Namun, pergerakan harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang membuatnya sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan model statistik seperti metode random walk yang mengasumsikan bahwa perubahan harga saham bersifat acak dan tidak bergantung pada pergerakan harga sebelumnya. Penelitian ini akan menganalisis 4 sektor utama, yaitu keuangan, kami mengambil dataset dari Bank Mandiri, kedua ada teknologi, kami mengambil dari Telkom Indonesia, transportasi dan logistik, kami mengambil dataset dari Garuda Indonesia, serta kesehatan, kami mengambil dataset saham dari Kimia Farma yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Berikutnya ada tujuan kami. Pertama, yaitu untuk menganalisis tren pergerakan harga saham berdasarkan data historis. Yang kedua, untuk membuat simulasi pergerakan harga saham menggunakan metode random walk. Dan yang ketiga, untuk mengevaluasi skenario-skenario yang dihasilkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, isu global, dan kondisi industri. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Risma Febrianti. Terima kasih atas Raisya atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Dapat dilihat sendiri berikut adalah model saham untuk periode 2024 untuk sektor keuangan itu Bank Mandiri, Kimia Farma, PT Telkom, dan Garuda Airlines. Ya, dapat dilihat sendiri berikut adalah hasil dari pergerakan saham selama satu periode dengan rentang data dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Mungkin bisa lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk sektor keuangan yaitu Bank Mandiri. Nah, dapat dilihat berikut adalah untuk dalam grafik. Untuk garis berwarna biru adalah merupakan saham dengan data aslinya. Lalu ada juga dua skenario yang kita implementasikan menggunakan simulasi random walk. Itu yang pertama skenario investor kabur, yang kedua skenario yaitu inovasi baru dengan bentuk grafik seperti pada gambar. Untuk analisisnya sendiri berdasarkan data yang sudah kita olah, mean perubahan untuk saham Bank Mandiri yaitu sebesar 0,58% dengan rentang waktu data dari 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Terdapat peningkatan kinerja saham pada awal tahun. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan sentimen pasar yang positif saat memasuki tahun baru, di mana investor cenderung membeli saham sebagai bagian dari strategi investasi tahunan mereka. Lalu tingginya fluktuasi tahunan terutama terlihat pada kuartal kedua dan kuartal keempat. Masa-masa ini menunjukkan tingkat volatilitas yang cukup tinggi, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan moneter dari Bank Indonesia, laporan keuangan triwulan perusahaan, dan kebijakan fiskal pemerintah. Untuk skenario pertama dan kedua dapat dilihat pada skenario pertama yaitu investor cover untuk simulasi pergerakan sahamnya akan menurun secara drastis. Lalu untuk skenario kedua, inovasi baru, pergerakan saham akan stabil dan tidak memiliki nilai ekstrim yang terlalu jauh. Selanjutnya, mungkin saya serahkan kembali kepada Sarah Aisyah. Baik, terima kasih Risma Febrianti untuk penjelasannya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya lainnya, yaitu Siti Nur Komariah.
Baik, terima kasih Sarah Aisyah selaku moderator atas kesempatan yang diberikan. Kemudian, saya akan menjelaskan untuk sektor kesehatan, yaitu untuk saham kimia farma. Berikut merupakan gambar skema pergerakan simulasi random walk pada saham kimia farma dengan skenario sama seperti sebelumnya, yaitu skenario yang digunakan adalah skenario investor kabur dan skenario inovasi baru. Pada gambar terlihat bahwa data asli ditunjukkan pergerakannya oleh garis berwarna biru. Kemudian garis berwarna hijau merupakan skenario apabila inovasi baru telah dibuat, maka sahamnya akan bergerak naik stabil. Untuk yang warna merah yaitu untuk skenario investor kabur, maka sahamnya akan turun secara drastis. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapat bahwa rata-rata perubahan untuk saham kimia farma pada tahun 2024 selama periode dimulai dari 1 Januari 2024 sampai 31 Desember tahun 2024, yaitu min 0,30%. Saham ini memulai tahun di kisaran 1.000, namun menghadapi tekanan pasar yang kuat di kuartal pertama. Hal ini menyebabkan penurunan harga hingga menyentuh level ke-700. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya permintaan terhadap produk-produk kesehatan terkait pandemi yang sebelumnya menjadi pendorong utama kenaikan harga saham. Pada kuartal kedua dan ketiga, saham menunjukkan fluktuasi dengan beberapa lonjakan. Namun, fluktuasi tersebut tidak mampu mengembalikan harga saham ke level awal tahun. Di kuartal keempat, saham mencapai kestabilan di kisaran 605. Meskipun tekanan jual tetap terasa hingga akhir tahun, pergerakan saham kimia farma di tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti berita tentang peluncuran produk baru, kinerja operasional perusahaan, kebijakan pemerintah terkait sektor kesehatan, dan perkembangan global di industri farmasi yang mempengaruhi kepercayaan pasar terhadap sektor ini secara keseluruhan. Sekian sektor kesehatan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Siti Nurkomaria. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya lainnya, yaitu Azahra Sabrina. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sektor teknologi yang dimana kita memilih PT Telkom. Nah, dari grafik yang sudah ditampilkan, ini ada garis biru yang merupakan data aslinya. Jadi untuk berdasarkan analisis data historis, harga saham Telkom mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2024 dengan rata-rata negatif atau min perubahan negatif sebesar min 0,13%. Nah, untuk memahami potensi pergerakan harga saham di masa mendatang, maka kami lakukan simulasi random walk dengan 2 skenario utama, di mana yang pertama mencerminkan kondisi pasar yang kurang kondusif yang mengakibatkan berkurangnya minat dari investor sendiri, dan yang kedua menggambarkan potensi kenaikan harga saham akibat peluncuran inovasi baru yang meningkatkan optimisme pasar. Dari hasil simulasinya menunjukkan bahwa dalam skenario pertama, harga saham cenderung turun secara bertahap sepanjang tahun. Sebaliknya, pada skenario kedua, harga saham mengalami kenaikan yang lebih stabil terutama pada periode pertengahan hingga akhir tahun. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Zahra Sabrina. Kemudian terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Eno Kalulansori. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan. Untuk sektor terakhir, yaitu sektor transportasi dan logistik, kami menggunakan dataset dari Garuda Airlines. Terdapat grafik, yaitu pergerakan simulasi random walk pada saham Garuda Airlines dengan skenario investor kabur dan skenario inovasi baru. Untuk grafik sendiri, pada grafik berwarna biru, itu merupakan data asli dari dataset Garuda Airlines. Kemudian untuk
skenario 1 yang menggunakan grafik orange itu merupakan investor kabur. Kemudian untuk skenario kedua yang menggunakan grafik hijau itu merupakan inovasi baru. Garuda Airlines sendiri merupakan salah satu perusahaan utama di sektor transportasi dan logistik. Garuda Airlines sendiri memiliki peran strategis dalam industri penerbangan nasional. Berdasarkan analisis data histori tahun 2024, harga saham Garuda Airlines sendiri menunjukkan pola fluktuatif dengan rata-rata perubahan negatif sebesar minus 0,057%. Ini merupakan perubahan pada dataset Garuda Airlines. Garuda Airlines sendiri pun di sini menggunakan rentang waktu data yaitu dari 2 Januari 2024 hingga 30 Desember 2024. Untuk memprediksi pergerakan harga saham Garuda Airlines, dilakukan simulasi random walk dengan 2 skenario. Skenario pertama menunjukkan penurunan harga saham akibat kondisi pasar yang tidak stabil atau tidak mendukung. Kemudian untuk skenario kedua, memperlihatkan kenaikan stabil berkat inovasi baru yang meningkatkan minat investor. Meskipun kinerja rata-rata saham kurang memuaskan, peluang pertumbuhan tetap ada jika perusahaan mengoptimalkan inovasi dan efisiensi. Investor disarankan memantau kebijakan pemerintah, harga bahan bakar, dan dinamika pasar global. Kemudian untuk kesimpulan sendiri, pada tahun 2024 menunjukkan volatilitas tinggi di sektor kesehatan, teknologi, transportasi, dan keuangan dengan tren penurunan dominan. Untuk kimia farma sendiri turun dari 1.000 hingga ke 600. Kemudian yang kedua untuk PT Telkom Indonesia turun ke 2,82 tanpa pemulihan signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu Garuda Indonesia mendapatkan fluktuasi besar turun dari 80 hingga ke 55. Dan yang terakhir Bank Mandiri dari puncak 7,5 turun ke 5,75. Skenario investor kabur tersebut menunjukkan penurunan tajam, sementara inovasi baru membukakan potensi pemulihan dengan strategi inovatif. Fluktuasi menciptakan peluang investasi strategis di masa depan. Sekian dari saya, maka saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anu Kalola atas penjelasannya. Tanpa disadari kita sudah berada di penghujung dari presentasi. Terima kasih untuk telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan bila ada salah kata maupun salah informasi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.